Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Buat anak-anak Ustadz sekalian di kelas 7, apa kabarnya? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semua di kondisi pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya, untuk materi kita pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita materinya tentang kelompok tanaman hortikultura berdasarkan kepada komoditasnya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan. Ya. Nah, ini sayuran berdasarkan bagian tanaman dimanfaatkan. Sayur daun adalah tanaman sayur yang dimanfaatkan daun dan atau batangnya sebagai sayuran. Contohnya kubis, asparagus, selada, bayam, sawi, kol, dan seledri. Sayur buah adalah tanaman sayur yang memanfaatkan buah atau bijinya sebagai sayuran. Contohnya cabai, tomat, terung, buncis, kacang kapri, dan kacang gude. Sayur bunga adalah tanaman sayur yang dimanfaatkan bagian bunganya sebagai sayuran, contohnya kol dan brokoli. Untuk jenis sayur umbi adalah tanaman sayur yang memanfaatkan umbinya atau bagian tanaman yang berada di bawah tanah sebagai sayuran, contohnya bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, lobak, dan buah bit. Selanjutnya kita masuk kepada bagian B, menentukan komoditas tanaman sayuran. Untuk menentukan jenis komoditas tanaman yang akan dibudidayakan tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan wilayah saja, tetapi justru berdasarkan kecocokan tanaman dengan kondisi tanah dan iklim di suatu daerah yang digunakan untuk bercocok tanam. Jadi, anak-anak sekalian, jadi untuk menentukan tanaman ini berdasarkan wilayahnya. Ya, bukan karena kondisi wilayahnya saja, tapi justru tengok kecocokan tanaman dengan kondisi tanah, struktur tanah, dan iklim di suatu daerah. Ya, iklimnya bisa dingin, iklimnya bisa panas, bisa ya di daerah pegunungan, di daerah lautan, di daerah daratan lain sebagainya, itu menentukan jenis tanaman yang akan dilakukan. Keadaan tanah dan iklim suatu daerah menentukan jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Kalau tanahnya subur seperti daerah pegunungan, nah itu banyak dibudidayakan jenis sayuran-sayuran yang katakanlah berdasarkan jenisnya. Ya, jenis sayuran yang cocok untuk dibudidayakan antara cabai rawit, cabai merah, bayam, kol, bunga, paprika, sawi, terong, mentimun, dan wortel. Itu yang sering pada umumnya di sebagian wilayah pada umumnya itu seringkali diadakan cocok tanam untuk jenis tanaman yang dibudidayakan dari yang disebutkan tadi. Ini dia. Ini adalah jenis tanaman yang sering dibudidayakan untuk beberapa daerah pada umumnya. Sekarang kita lihat untuk cabai rawit. Untuk gambar pertama, cabai rawit ini atau bahasa ilmiahnya Capsicum frutescens merupakan tanaman dari benua Afrika. Tanaman ini cocok dikembangkan di daerah tropis, terutama di sekitar Khatulistiwa. Tanaman ini paling cocok ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter DPL. Ya, di bawah permukaan laut. Nah, DPL itu kepanjangan dari di bawah permukaan laut. Ustaz ulangi. Tanaman ini paling cocok ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di bawah permukaan laut atau disingkat DPL. Meskipun begitu, cabai rawit bisa tumbuh baik dengan hingga ketinggian 1000 meter di bawah permukaan laut. Untuk tempat yang terlalu tinggi, produktivitas tanaman akan berkurang. Di dataran tinggi, tanaman cabai rawit masih bisa berbuah, akan tetapi panennya lebih sedikit dibandingkan di dataran rendah. Kita masuk kepada bawang merah. Oke, di gambar kedua, bawang merah memerlukan penyinaran matahari. Tanaman ini cocok dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 900 meter dari permukaan laut. Ya, ini dia, dari permukaan laut itu singkatan dari DPL.
Jadi suhu optimum untuk perkembangbiakan daripada tanaman bawang merah ini berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jadi keasaman tanah itu menentukan daripada pH 5,6 sampai dengan 7. Jadi keasaman tanah itu sangat menentukan daripada pertumbuhan daripada si bawang merah ini. Kita masuk ke gambar yang ketiga, yang C, itu bayam. Bayam merupakan tanaman yang tidak sukar untuk dibudidayakan, jadi sangat mudah. Ya, bayam mampu hidup di setiap tempat, baik itu dataran rendah, dataran tinggi, di sawah, di kebun maupun di tegalan. Jadi mana saja bisa tumbuh untuk jenis bayam ini. Namun yang paling cocok untuk dibudidayanya adalah di dataran tinggi dengan curah hujan yang juga tinggi, mencapai lebih dari 1.500 meter per tahun. Tanaman bayam memerlukan cahaya matahari sangat penuh. Kebutuhan akan sinar matahari untuk tanaman bayam cukup besar. Ya, pada tempat yang terlindung atau ternaungi. Baik, selanjutnya kol bunga. Yang gambar keempat, kol bunga merupakan tanaman sayur yang berasal dari daerah subtropis. Di tempat itu kisaran temperatur untuk pertumbuhan kol bunga yaitu minimum 15,5 sampai 18 derajat Celcius dan maksimum 24 derajat Celcius. Jadi jenis kelembapan optimum bagi tanaman kol bunga antara 80 sampai 90% dengan diciptakannya kultivar baru kol bunga yang lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Selanjutnya, paprika. Paprika adalah tanaman subtropis sehingga akan lebih cocok ditanam pada daerah dengan ketinggian di atas 700 meter di permukaan laut. Ya, dari permukaan laut. Paprika hanya bagus ditanam di daerah dingin, ya, ini di bawah 30 derajat Celcius, antara 15 sampai 25 derajat Celcius, ataupun dataran tinggi yang kelembapannya rendah di bawah 70%. Berikutnya sawi. Sawi dapat tumbuh baik di tempat bersuhu panas maupun dingin, sehingga dapat diusahakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, baik di pekarangan, di ladang ataupun di sawah. Jadi sawi ini banyak tumbuh secara umumnya di bagian dataran tinggi. Ya, tanaman ini cocok di ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai dengan 500 dari permukaan laut. Selanjutnya terong. Jadi terong ini, ya, termasuk tanaman yang sangat mudah dibudidayakan dan tidak perlu penanganan yang rumit. Terong dapat hidup di dataran rendah dan dataran tinggi sampai ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut dan suhu optimum 18 sampai dengan 25 derajat Celcius. Jadi untuk pembentukan warna buah, terong memerlukan pencahayaan yang cukup. Jadi terong tumbuh yang baik di tanah lempung, berpasir dan mengandung abu vulkanis dengan pH 5-6. Selanjutnya, ya, untuk mentimun dan wortel merupakan bagian daripada jenis tanaman yang sama dengan jenis-jenis lainnya. Baik, barangkali untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ustaz Sudai dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk sesi berikutnya itu tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Ustaz Sudai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.